Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Semoga antum dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sehat untuk siap mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Mari kita mengawali pembelajaran matematika pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Ustaz, di kelas 9 materi perdana kita adalah tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, ketika kita masih duduk dulu di SD, pernah membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, contoh, A dikali A. Hasilnya adalah A kuadrat. A dikali A dikali A, hasilnya A pangkat 3. Bagaimana kalau dengan A kali A, dikali A, dikali A, dikali A sebanyak 5 kali. Maka hasilnya A pangkat 5. Nah, kita simpulkan A dikali A sebanyak N kali. Maka A pangkat N. Baik anak-anak Ustaz. Nah, kita lihat. Ya, A pangkat N. Ya, di mana A pangkat N adalah bilangan berpangkat. A ini, ya, A ini adalah namanya basis atau bilangan pokok. Nah, basis atau bilangan pokok. Sementara N, ya, N ini pada A pangkat N ini ya, ikhwan dan akhwat, itu adalah pangkat atau eksponen. Ya, pangkat atau eksponen. Jadi nanti ada istilah eksponen itu sama dengan pangkat. Ya. Nah, baik, sebagai contoh. Nah, ini contohnya. 7 dikali 7 dikali 7 sebanyak 4 kali. Nah, itu hasilnya A pangkat 7 pangkat 4. Nah, contoh lagi. 2 pangkat 3. Apa artinya? 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Contoh yang ketiga, negatif 2 di dalam kurung ya, dipangkatkan 3. Artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, hasilnya, nah ini perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan anak Ustadz ya. 2 negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4 dikali dengan negatif 2. 4 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Ingat, perkalian bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan negatif. Jangan salah ya anak Ustadz. Nah, ini kalau salah nih fatal akibatnya. Nah, ya. Nah, kita ambil kesimpulan. Nah, bilangan negatif, ini bilangan negatif tadi nih, negatif 2 dipangkatkan dengan bilangan ganjil, negatif 2 dipangkat 3, eksponen atau pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka bilangan itu sendiri akan menghasilkan ya, bilangan negatif. Nah, sebagai contoh yang saya sampaikan di awal tadi, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, ya. Ini bilangan basisnya adalah bilangan negatif, dipangkatkan dengan bilangan ganjil. 3 adalah bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, hasilnya negatif 8. Nah, ini contoh berikutnya lagi. Negatif 2 pangkat 4. Kita ambil kesimpulan. Ya. Bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, nah, menghasilkan bilangan positif. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, pangkatnya pangkat 4. 4 adalah bilangan genap sebanyak 4 kali. Maka hasilnya negatif 2 kali negatif 2, 4. Negatif 2 kali negatif 2, 4. 4 kali 4, hasilnya adalah 16. Nah, sekali lagi Ustaz ingin mengulangi pada antum semua. Bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap, ya,
Sekali lagi, bilangan negatif, jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jangan sampai salah ya anak Ustadz. Tetap semangat dalam mempelajari matematika. Nah, ini contohnya lagi. Negatif 3 pangkat 4. Bagaimana? Nah, negatif 3 pangkat 4, ya. Negatif 3 pangkat 4 artinya adalah negatif dalam kurung 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3 sebanyak pangkatnya tadi. Pangkatnya adalah pangkat 4. Maka kita mengulangi sebanyak 4 kali. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. Maka hasilnya 9 kali 9, 81 kali negatif tadi ya. Negatif 81. Sampai di sini paham ya anak Ustadz ya? Kita masuk operasi bilangan berpangkat. Nah, yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. 3 di pangkat 2 dikali 3 di pangkat 5. Nah, seperti tadi. 3 pangkat 2 artinya adalah 3 dikali 3. 3 pangkat 5 artinya 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3. Sebanyak 5 kali. Nah, kita jabarkan kembali. Ya. 3 dikali 3 sebanyak 7 kali tadi ya. Maka hasilnya 3 pangkat 7. Nah, kita simpulkan. Ya, ikhwan dan akhwat. Kenapa ya datang 7 ini dari mana? Nah, 2 ditambah 5. Itu sama dengan 7. Nah, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 artinya 3 di pangkat 2 tambah 5. Sekarang kita simpulkan. Ya. A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Saya sampaikan pada antum semua, ikhwan dan akhwat, ketika basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, dihubungkan dengan operasi perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Ya. Sekali lagi, ketika bilangan pokoknya, ya, bilangan pokok atau basisnya sama, dihubungkan dengan operasi perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, ini. Contoh nih lagi. 9 pangkat 5 dikali 9 pangkat 3. Basisnya mana? 9. Ya. Ini basisnya 9 pangkat 5, basisnya 9. 9 pangkat 3, basisnya 9. Pangkatnya 5 dengan 3. Basisnya sama-sama. Ya, sama 9. Nah, nih jawabannya ya. 9 karena basisnya sama maka pangkatnya dijumlahkan. Kenapa pangkatnya dijumlahkan? Karena dihubungkan dengan operasi perkalian. 9 pangkat 5 tambah 3 sama dengan 9 pangkat 8. Bagaimana untuk jawaban yang kedua? 4Y pangkat 7 dikali 5Y pangkat 6. Nah, terlebih dahulu, ya, ikhwan dan akhwat, kita perkalikan bilangannya 4 dikali 5. 4 kali 5. Kemudian Y-nya, basis yang sama itu adalah Y. Ya, Y. Di mana Y yang pertama pangkat 7, Y yang kedua pangkat 6. Maka Y pangkat 7 ditambah 6. 4 kali 5, 20. Y ya, dipangkatkan 7 tambah 6, 13. Maka hasilnya adalah 20Y pangkat 13. Nah, ini kalau menyelesaikan perkalian pada perpangkatan ya. Kita masuk yang kedua. Anak-anak Ustadz, pembagian bilangan berpangkat. Nah, ini 6 pangkat 5 artinya 6 dikalikan dengan 6 sebanyak 5 kali. Sebanyak eksponennya atau sebanyak pangkatnya. Dibagi 6 pangkat 2. 6 dikali 6. Nah, berdasarkan pemahaman kita ya. Pemahaman kita di SD dulu ya. Bahwa
pada bilangan yang sama, pada pembagian bisa kita selesaikan. 6 dibagi dengan 6, 1 ya. Kemudian ini satu lagi nih. 6 dibagi 6, 1. Ya. Ya, bagi 6, 1. Nah, tinggal 6 dikali 6 dikali 6. Ada berapa yang tersisa? Ya, ada 3 6-nya. Maka disimpulkan 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2. Hasilnya adalah 6 pangkat 3. Kita simpulkan. Kenapa ya 6 pangkat 3 dari mana ya? Nah, ini. Ternyata pada operasi pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya ini dikurangkan. Kita dapatkan kesimpulannya, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Nah, ini Ustadz, kalau pada perkalian tadi, ya, pangkatnya dijumlahkan dengan syarat basisnya harus sama atau bilang pokoknya harus sama. Kalau pada pembagian di mana basis atau bilang pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Sampai di sini, ya, mudah-mudahan nanti bisa memahaminya. Ya. Sifat yang ketiga. Ini contoh dulu ya, sebelum sifat yang ketiga saya kasih contoh dulu lah nih. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3. Basisnya mana? 5. Wah, kalau basisnya 5, operasinya apa? Pembagian. Berarti sudah kita melihat dari sifat tadi ya, Ustaz. Wah, pangkatnya dikurangkan. Nah, dapatlah dia 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 7 dikurang 3. Hasilnya 5 pangkat 4. Nah, untuk contoh yang kedua, 10 Y pangkat 7 dibagi 2 Y pangkat 4. Ini kita bagikan dulu, kita bagi dulu ya. 10 dengan 2. Kita bagi dulu. 10 bagi 2. Kemudian basisnya mana yang sama? Y. Ya, pangkat 7 dikurang 4. Kenapa dikurang? Karena operasinya adalah pembagian. Nah, 10 bagi 2, 5. Y pangkat 7 kurang 4 berapa? 3. Maka Y 5, Y pangkat 3. Inilah sifat yang kedua, pembagian pada bilangan berpangkat. Kita masuk yang ketiga. Memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, ini. Ya. 6 pangkat 2 dipangkatkan 4. Kalau tadi sifatnya sudah jelas, A pangkat 2 artinya A kali A. Kalau 6 pangkat 2 dipangkatkan 4 artinya 6 pangkat 2 dikalikan sebanyak 4 kali. 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Nah, kita tahu lagi bahwa 6 pangkat 2 ini 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 4 kali lagi. Hasilnya 6 ada sebanyak sebanyak 8 kali. Nah, kalau kita mengacu pada sifat yang pertama, ya ikhwan dan akhwat, kita lihat ketika basisnya sama atau 6, nah, pangkatnya operasi yang dihubungkan dengan perkalian, pangkatnya bisa dijumlahkan 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 lagi 8. Nah, ini kalau kita sudah memahami sifat yang pertama, nanti sifat berikutnya tinggal ikut aja ya, insyaallah udah ya. Nah, jadi berdasarkan sifat memangkatkan suatu perpangkatan ya, 6 pangkat 2 dipangkatkan 4 hasilnya adalah 6 pangkat 2 dikali 4. Nah, ini secara umum A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya adalah A dipangkatkan M dikali N. Contoh, 9 pangkat 3
dipangkatkan dengan 5. Contoh yang kedua, 5 pangkat M kuadrat. 5M kuadrat dipangkatkan dengan 3. Nah, kita cari solusinya ya. Berdasarkan sifat tadi, bahwa pangkatnya dikali 9, pangkat 3 kali 5. Hasilnya adalah 9 pangkat 15. Yang kedua, 5M pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, semuanya dikalikan juga. Ya, disesuaikan dengan sifat yang ada. 5 pangkat 3. Ya, M pangkat 2 kali 3. Ini kan 5 pangkat 1. Artinya 5 pangkat 1 kali 3. 1 kali 3 kan 3. Hasilnya 5 pangkat 3. Nah, M pangkat 2 kali 3. Hasilnya 5 pangkat 3 berapa? 125. Dari mana datang 125? 5 pangkat 3 itu didapatkan dari 5 kali 5, 25. Dikalikan 5 lagi, 125. M 2 kali 3, 6. M pangkat 6. Bagaimana? Menarik bukan? Ya, semakin kita memahami banyak dari sifat perpangkatan ini, semakin mudah kita memahami matematika, apalagi terhadap perpangkatan. Baik, anak-anak Ustadz, tetap semangat ya. Tetap semangat, ya, tetap inilah. Pokoknya dalam belajar matematika ini, kita jangan pernah bosan, ya, jangan pernah pusing ya. Karena matematika ini adalah salah satu ilmu yang memberikan kita bagaimana belajar kritis, ya, bagaimana belajar efektif dan efisien. Baik, yang keempat, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, ini dia. 3 kali 5. Ini perkalian bilangannya. 3 kali 5 dipangkatkan 4. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal-awal. A pangkat 3 artinya adalah A dikali A dikali A. Bagaimana kalau 3 kali 5 pangkat 4? Ya. Artinya 3 kali 5 dikalikan sebanyak eksponennya, sebanyak pangkatnya, sebanyak 4. Ya, 3 kali 5, dikali 3 kali 5, dikali 3 kali 5, dikali lagi 3 kali 5. Nah, pada perkalian bisa kita jabarkan. Karena perkalian ini juga salah satu operasi yang bersifat komutatif. Jadi nggak ada masalah ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita sama-samakan yang sejenis. Ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, bahwasanya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Maka artinya 3 pangkat 4. Kemudian 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Artinya 5 pangkat 4. Didapatkanlah sifatnya. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contoh. Nah, contoh yang pertama. Negatif 3 kali 2 dipangkatkan 2. Artinya negatif 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Bagaimana dengan yang kedua? Negatif 5 PQ dipangkatkan dengan 3. Artinya negatif 5 pangkat 3, P pangkat 3, Q pangkat 3. Nah, terakhir, ya, perpangkatan pada pecahan. Ya. 2/3 pangkat 4. Itu artinya 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 sebanyak 4 kali sesuai dengan pangkat yang ada, sesuai dengan eksponen yang ada. Ini sudah kita belajarkan dulu di SD nih. Ya, bisa kita ini kan ya, pembilang ya, penyebut dengan penyebut ya, tanpa perlu proses KPK kalau pada perkalian ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada berapa duanya? 4. Ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berapa tiganya? 4. Maka hasilnya 2/3 pangkat 4. Hasilnya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, ini sifatnya nih. Secara umum kita simpulkan A per B pangkat M. Hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Nah, ini contoh. Nah, Ustadz. 2PQ per R.
dipangkatkan dengan 4? Jawab. Nih. 2 pangkat 4. P pangkat 4. Q pangkat 4 per R pangkat 4. Kan sifatnya tadi jelas ya. A per B pangkat M. Maka A pangkat M per B pangkat M. 2 pangkat 4 berapa? Ada yang tahu nih? Atau ada yang lupa? Ya, 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 lagi 16. 2 pangkat 4 bukan 2 kali 4 ya, tapi 2-nya sebanyak 4 kali dikalikan. Berarti 16. P pangkat 4. Oh, ini maaf ya tertinggal nih. Ini tertinggal. Ya. Q pangkat 4. Nah, per R pangkat 4. Bagaimana Ustaz? Dah bisa dipahami ya? InsyaAllah selepas materi ini, antum sudah Ustaz berikan LKPD ya, atau LKS yang sudah Ustaz sampaikan. Silakan antum semua menjawab soal-soal yang Ustaz berikan di LKPD. Tidak banyak-banyak. InsyaAllah nanti kalau antum kurang memahaminya, boleh antum komunikasikan di Google Classroom. Kita saling diskusi, saling tukar pikiran. Ustaz, Anda belum paham yang dijelaskan dengan soal yang seperti ini. InsyaAllah Ustaz akan bantu bagaimana supaya kita bisa memahami matematika ini dengan mudah, asyik dan menyenangkan. Baik anak Ustaz, jangan lupa tugas yang dikerjakan di LKPD yang sudah Ustaz print, yang Ustaz perbanyak untuk antum semua. Nah, silakan dikerjakan. Belajar itu menyenangkan. Belajar itu bagaimana kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang banyak, mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang berilmu, yang mudah dalam segala hal. Nah, itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, kalau antum kurang memahaminya, silakan komunikasi melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.